Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu menunjukkan kualitas kerja, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer setanah air. Berbicara soal penghapusan, jelas itu adalah merugikan, tetapi ingat bahwa ada saran baik dari Komisi 2 DPR RI kepada pemerintah untuk melakukan satu hal yang sifatnya menguntungkan Bapak Ibu honorer. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa ini? Disampaikan bahwa penghapusan tenaga honorer bisa merugikan pegawai lama. Namun, mengantisipasi hal tersebut, DPR RI minta pemerintah terapkan kebijakan transisi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, tentunya kita wajib tahu apa kira-kira itu kebijakan transisi yang diusulkan oleh DPR kepada pemerintah untuk mengatasi supaya Bapak Ibu honorer atau pegawai lama itu tidak merasa dirugikan. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkongayo.bandung.com memuat satu informasi penting mengenai nasib tenaga honorer, terutama honorer yang sudah lama mengabdi di negeri ini. Disampaikan bahwa nasib tenaga honorer alias non-ASN di Indonesia kini berada di ujung tanduk. Ini apabila yang diterapkan adalah penghapusan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena ada satu trik yang bisa menangkis penghapusan tersebut. Sehingga Bapak Ibu honorer tidak kecewa. Hal ini terjadi usai pemerintah menetapkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Mengingat jumlah tenaga honorer di tanah air, maka tidak sedikit nantinya pegawai yang merasakan dampak dari diterapkannya kebijakan tersebut. Apalagi berdasarkan aturan terbaru atau Undang-Undang ASN tahun 2023 yang baru-baru ini sudah disahkan, penghapusan dijadwalkan paling lambat bulan Desember 2024. Satu hal yang perlu kita beri pemahaman, bahwa penghapusan dimaksud yang tertuang di dalam Undang-Undang ASN 2023 adalah penataan honorer paling lama Desember 2024, yaitu meliputi verifikasi dan validasi data dokumen honorer hingga pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Tentunya hal ini sebagaimana informasi sebelumnya disampaikan bahwa detailnya nanti pelaksana dari Undang-Undang ASN tersebut adalah peraturan pemerintah yang segera akan terbit yang sudah disampaikan oleh Menpan RB paling lama Desember 2023 tahun ini. Jadi masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu honorer untuk bisa bertahan karena memang ada trik yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu dari penghapusan dimaksud. Bahkan sebelumnya, pemerintah merencanakan jadwal penghapusan pada tahun ini di bulan November 2023. Namun karena masih banyak faktor penghambat, DPR dalam aturan itu, Undang-Undang ASN hanya memberikan batas waktu paling lama akhir tahun 2024. Hal ini karena masih banyaknya pegawai honorer yang belum terdata, hingga banyaknya data fiktif dari hasil pendataan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2022 tahun yang lalu, oleh pemerintah, dalam hal ini BKN bersama Menpan RB, sudah melakukan kegiatan pendataan honorer non-ASN yang mana disampaikan terjaring 2,3 juta tenaga honorer yang sudah
masuk dalam database BKN. Informasi terkini dari data 2,7 juta itu ada banyak honorer yang sudah terangkat menjadi ASN baik PNS maupun P3K sejak tahun 2021 hingga 2023 tahun ini nantinya, maka sisanya 1,6 juta lagi. Dan kemungkinan inilah nantinya yang perlu ditata datanya ya lewat verifikasi validasi. Sehingga dengan beredarnya data-data fiktif atau bodong tersebut secara tidak langsung mengancam kedudukan pegawai non-ASN lainnya. Nah, tentunya Bapak Ibu, honorer bodong ini sebagaimana yang disampaikan bahwa Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 menjegal para honorer bodong karena memang pemerintah melalui BPKP sedang bekerja untuk melakukan audit data honorer. Terkhusus bagi yang telah mengabdi atau bekerja kepada negara selama bertahun-tahun lamanya. Maka agar tidak ada yang dirugikan dengan diterapkannya kebijakan penghapusan terkhusus kepada para non-ASN yang sudah mengabdi lama. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Mardani Alisera selaku anggota DPR RI mendorong supaya pemerintah menyiapkan opsi-opsi kebijakan transisi. Nah, inilah yang dimaksud Bapak Ibu ya, kebijakan-kebijakan transisi yang dimaksudlah yang nantinya akan bisa menyelamatkan para honorer, terutama honorer yang sudah mengabdi lama dan benar-benar tercover dalam database BKN. Kebijakan transisi diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan status tenaga honorer tidak merugikan mereka, dalam arti tidak merugikan para honorer yang telah mengabdi lama. Ujarnya dikutip dari situs dpr.go.id pada hari Minggu 12 November 2023. Lebih lanjut, ia juga meminta agar pemerintah bisa memastikan bahwa kebijakan penghapusan nantinya tidak mengganggu pelayanan publik akibat kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang memadai dalam menempati posisi-posisi yang dibutuhkan sebelumnya. Jadi pemerintah juga perlu memastikan bahwa penghapusan tenaga honorer tidak akan mengganggu pelayanan publik akibat kurangnya personil memadai untuk menangani tugas-tugas yang sebelumnya mereka kerjakan pungkasnya. Jadi Bapak Ibu honorer, ya mohon bersabar, kemudian berdoa kiranya semua program pemerintah untuk menyelamatkan honorer dan yang didukung oleh DPR RI, terutama dari Komisi 2, Komisi 10, dan Komisi 9, atau komisi lain, supaya bagaimana upaya baiknya, upaya positifnya untuk menyelamatkan honorer bisa berjalan sebagaimana harapan. Namun berkaitan dengan honorer bodong atau honorer titipan, maka itu tidak perlu diragukan karena memang trik pemerintah untuk menjegal itu, untuk mengetahui data-data tersebut itu sudah ditemukan. Bahkan disampaikan bahwa ada sampai ya ribuan data honorer pun yang tidak memiliki ijazah dan hal tersebut juga sudah diungkap secara publik. Jadi tidak perlu diragukan tentang honorer bodong, mudah-mudahan tidak akan mengganggu proses pengangkatan Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara lewat Undang-Undang ASN 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.